nilai tukar rupiah yang dibuka melemah 0,47% pada perdagangan Senin, 8 Juni 2026. Rupiah berada di level 18.105 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini dipicu oleh memburuknya sentimen global seiring dengan kenaikan indeks dolar Amerika Serikat yang menyentuh angka 100,11. Pemirsa, penguatan indeks dolar Amerika Serikat terhadap mata uang kawasan terjadi karena para investor kini bersiap menghadapi kemungkinan sikap yang lebih hawkish dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya ketidakpastian geopolitik global yang membuat sebagian besar investor memilih untuk mengurangi exposure mereka terhadap aset-aset beresiko. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons pergerakan tersebut dengan menegaskan kesiapan kebijakan fiskal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Fadilah, mahasiswa program Administrasi Bisnis dengan NIM 209250260. Pada saat ini, saya akan menjelaskan sebuah analisis perpajakan yang berjudul Kebijakan Fiskal di Tengah Pelemahan Nilai Tukar Rupiah, Dampak dan Sektor Perpajakan yang Terpengaruh. Penelitian ini saya susun sebagai pemenuhan syarat ujian akhir semester perpajakan. Baik, tanpa lama-lama, mari kita bahas. Tentu, silakan ambil mata uang terlemah ini. Hei, ini bukan uang. Memang bukan, ini bakal lebih buruk. Bahkan nilai tukar terhadap dolar sudah menyentuh 18.100. Uang lemah, rupiah. Kapan rupiah jadi 15.000? Kondisi pelemahan rupiah dan pasar keuangan 2026. Penurunan nilai tukar rupiah melemah dari kisaran 16.853 rupiah atau 16.900 rupiah pada awal tahun hingga menembus level sebesar 18.000 rupiah, bisa dengan sampai menyentuh 18.173 rupiah per dolar US pada pertengahan tahun ini. Hal ini menempatkan rupiah di peringkat 5 mata uang terlemah di dunia dan periode tersebut. Kenaikan suku bunga BI rate dinaikkan secara signifikan dari 4,75% Maret 2026 menjadi 5,75% saat Juni 2026 demi menstabilkan nilai tukar. Intervensi cadangan devisa, Bank Indonesia menggelontorkan sekitar 10 miliar dolar US setara dengan 182 triliun hingga Mei 2026 untuk intervensi pasar valuta asing, dampak pasar modal dan SBN IHSG merosot dari level 7,48 ke 5,821. Sementara imbal hasil yield SBN tenor 10 tahun dari nilai 6,5% menjadi 7,13%. Dan di sini ada penyebab pelemahan rupiah. Tetap ikuti terus ya. Nah, saya akan membahas dengan penyebab pelemahan rupiahnya ada di faktor eksternal, tekanan geopolitik global, khususnya di Timur Tengah, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, serta arus modal keluar dengan catatan capital outflow dari negara berkembang ke negara maju. Faktor kebijakan fiskal atau domestik internal. Program belajar besar membiayai program berskala nasional seperti makanan bergizi gratis atau bisa disebut dengan MBG yang gak asing di negara kita ini di saat 2026 diperkirakan sebesar 200 triliun rupiah, dan Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang membebani ruang fiskal memicu kekhawatiran pasar terhadap pelebaran defisit. Pengalihan dividen BUMN. Pembentukan Badan Pengelola Investasi di antara yang mengalihkan dividen BUMN sebelumnya masuk ke negara sebagai PNBP dinilai pasar mengurangi fleksibilitas dan transparansi fiskal. Rumornya adalah
rumornya bisa defisit fiskal, muncul wacana pelonggaran batas defisit anggaran di atas 3% dari PDB yang menurunkan kepercayaan investor terhadap disiplin anggaran nasional. Optimalisasinya ada DHE, implementasi penempatan devisa hasil ekspor atau DHE di dalam negeri di sini belum efektif sehingga memicu ketimpangan pasokan dolar US. Di sini saya akan menjelaskan dengan respon kebijakan fiskal pemerintah. Sinergi fiskal moneter, kerjasama erat antara pemerintah dan BI termasuk pembelian SBN atau oleh BI di pasar sekunder senilai puluhan triliun rupiah untuk menstabilkan pasar surat utang. Komitmen batas defisit menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah ambang batas aman 3% dari PDB, mempertahankan rasio utang pemerintah di sekitaran 40% dari PDB. Efisiensi belanja, melakukan pengendalian dan penghematan belanja pada program-program prioritas demi mengatasi keterbatasan anggaran akibat penguatan barang berbasis impor. Optimalisasi DHE-nya ada insentif ekspor dan DHE, memperkuat penempatan devisa ekspor di dalam negeri dan memberikan insentif perpajakan untuk mendongkrak daya saing sektor berorientasi ke ekspor. Sektor perpajakan yang terpengaruh. Jadi teman-teman, di sini juga ada faktor-faktor aja dan faktor-faktor pajak yang berpengaruh dengan, yaitu ada di PPN atas barang impor. Nominal PPN impor otomatis naik karena nilai pabean dasar pengenaan pajak pembengkakan saat dikonversi ke rupiah. PPh pasal 22 impor, pemungutan pajak impor naik secara nominal seiring dengan melemahnya kurs rupiah. Bea masuk PDRI, beban biaya pelaku usaha meningkat akibat pembengkakan nilai ad valorem dari barang atau bahan baku impor. PPh badan atau selisih kurs, perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian selisih kurs yang langsung memengaruhi lebih kena pajak mereka. PPh sektor eksportir, penerimaan pajak dari sektor komoditas dan manufaktur prioritas ekspor meningkat karena konversi pendapatan dolar ke rupiah menjadi besar. Dan di sini ada PNBP, SD, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam naik secara nominal karena acuan komoditas berbasis dolar US. Dampak terhadap postur APBN ada efek ganda. Sisi positifnya kita bisa diambil dengan berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara nominal lewat pajak impor dan PNBP komoditas. Dan sisi negatifnya gak kalah jauh dengan menambahkan beban pengeluaran dengan akibat pembengkakan biaya cicilan ditambah bunga utang luar negeri, kenaikan subsidi energi akibat harga minyak atau BBM impor naik, serta pembengkakan belanja modal berbasis impor. Pembahasan dari studi banding global, ada Turki atau bisa disebut krisis lira mengalami kejatuhan mata uang para akibat intervensi politik dan kebijakan suku bunga rendah yang dipaksa di tengah inflasi tinggi atau ergonomis. Langkah populis jangka pendek terbukti memperpanjang tekanan sebelum akhirnya dilakukan pengetahuan fiskal agresif pada 2023. Dan di sini ada Argentina, devaluasi peso berakar dari defisit anggaran kronis menahun dan pemerintah mengambil langkah mengamalkan radikal atau austeritas dan pemotongan anggaran belanja besar-besaran, devaluasi resmi, serta pajak khusus transaksi falas. Jadi kesimpulannya adalah pelemahan rupiah disebabkan oleh kombinasi faktor global dan domestik.
kebijakan fiskal memiliki dua peran, yaitu dapat menjadi penyebab sekaligus solusi. Pajak yang paling terdampak adalah PPN impor, PPh pasal 22 impor, bea masuk, dan PPh badan. Kunci menjaga stabilitas ekonomi Indonesia adalah disiplin fiskal, koordinasi dengan Bank Indonesia, serta menjaga kepercayaan investor. Demikian pemaparan yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih juga kepada ibu dosen dan teman-teman sekalian. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ya. Indonesia cerah.